apakah semuanya sudah masuk ke dalam room? Sudah, Pak, sudah. Ya, sudah, Pak. Oke, baiklah. Kalau sudah semuanya, adik-adik harap dihidupkannya kameranya karena kita akan mulai segera pembelajaran hari ini. Baik, sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, apakah di sini hadir semuanya atau ada yang nggak hadir? Hadir semua. Hadir semua, Pak. Oke, syukurlah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, baiklah, saya coba presenting ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Nah, Pak. oke. Sudah. Kalau gitu, kita mulai. Di sini saya ingin kalian melihat gambar yang pertama. Apa yang dilakukan SpongeBob pada gambar ataupun GIF tersebut? Ada yang bisa menjawab? Bernafas, Pak. Iya, Minum air, bernafas. Pak. Oke, bernafas. Pokoknya bernafas, Pak. Nah, bernafas, kita menghirup apa? Senyawa apa yang kita hirup ketika kita bernafas? Oksigen, Oksigen, Pak. Pak. Oksigen. Oksigen. Oke. Nah, oksigen itu merupakan senyawa kimia ya yang terbentuk dari dua unsur atom O. Nah, dari situ kita dapat lihat bahwa di sana terjadi ikatan. Nah, sekarang kalian lihat ikatan gambar kedua. Di sini kalian bisa lihat apa perbedaan dari kedua jenis ikatan tersebut. Ada yang bisa menjawab? Saya tunjuk nih kalau misalnya nggak ada yang bisa jawab nih. Ayo, masih pagi. Coba Noval, apa perbedaan dari jenis ikatan dari kedua gambar itu? Perbedaannya kalau yang sebelah kiri dia itu, Pak, dia langsung kayak bereaksi gitu. Elektronnya nyatu sehingga dia terbentuk satu ikatan. Kalau yang kanan dia itu langsung nggak ada itunya, panahnya atau apa gitu. Oke, gitu pendapat dari Noval. Oke, terima kasih Noval. Oke, teman-teman yang lain ada nggak pendapat yang beda dengan Noval? Nah, Saya, Pak. Coba. oke, silahkan. Siapa? Amsal ya? Silahkan Amsal. Dari yang gambar awal tuh kan NA tuh punya titik biru ya, Pak ya. Terus CL titiknya merah. Nah, terus mereka itu bergabung dengan dengan titik mereka masing-masing. Sedangkan yang di gambar kedua itu titiknya langsung bergabung, Pak, sama kayak yang Nopal bilang. Jadi H langsung terikat di CL. Seperti itu mungkin, Pak, dari saya. Oke, terima kasih Amsal. Nah, jadi perbedaan dari kedua jenis gambar tersebut adalah mereka memiliki jenis ikatan yang berbeda, di mana NaCl yang sebelah sini itu memiliki jenis ikatan yaitu ikatan ion. Masih ingat dengan ikatan ion materi minggu lalu? Masih ingat ya? Oke. Nah, sedangkan yang di sebelah sini itu adalah ikatan kovalen. Nah, apa itu ikatan kovalen? Kita akan mempelajari ikatan kovalen pada pembelajaran hari ini. Oke. Oke. Baiklah, di sini dengan mempelajari ikatan kovalen, saya berharap bahwa di sini adik-adik semua dapat menganalisis pembentukan senyawa kovalen berdasarkan interaksi antar partikelnya. Kemudian, adik-adik di sini juga diharapkan dapat menganalisis sifat fisisnya dari senyawa kovalen berdasarkan kepolarannya, seperti itu. Nah, jadi diharapkan adik-adik semua di sini memahami materi ini, karena materi ini sangat penting sekali ketika UAS nanti. Jadi saya akan keluarkan ini pada soal UAS ya. Nah, oke. Nah,
kita mulai ya. Nah, apa itu ikatan kovalen? Jadi, ikatan kovalen itu merupakan ikatan yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi atau pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Nah, di sini saya mau tanya coba. Dari gambar yang sudah ditampilkan di sini, ada 3 gambar. Apa maksudnya? 3 gambar itu mengisyaratkan tentang bagaimana pemahaman kalian tentang ikatan kovalen. Ya, jadi di sini ada orang gambar apa? Yang ini? Orang makan. Oke, orang makan nasi. Sedangkan yang di sebelah sini ada orang makan ayam, ya. Nah, jika si A ini yang makan nasi ini hanya makan nasi tanpa lauk, tentu tidak enak dong, ya. Sedangkan si B ini dia cuma makan ayam, nggak ada pakai nasi, tentu nggak enak dong, nggak kenyang rasanya ya. Nah, mereka berdua ini kongsi, ya. Si A memberikan nasinya, kemudian si B memberikan ayamnya, kemudian mereka makan bersama. Nah, seperti itulah contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mudah memahami dari ikatan kovalen, ya, kongsi. Kalian tentu pernah mendengar istilah kongsi dong dalam kehidupan kalian ya. Gitu. Jadi mereka berkongsi ini, jadi mereka makan nasi dan ayam dengan sangat enak tentunya. Nah, itu ikatan kovalen. Selanjutnya, di sini teman-teman atau adik-adik di sini sudah melihat jenis ikatannya ya. Ayo, di sini ada ikatan apa aja? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya 3 gambar ini? Silahkan. Ada yang mau jawab? Garisnya, Pak, beda. Oke, Hafiza, garisnya beda. Apa bedanya, Hafiza? Yang HCl garisnya cuma 1, sedangkan yang O sama O tuh garisnya 2, Pak. Terus kalau N sama N garisnya 3. Oke, betul ya. Jadi ikatan kovalen itu terbagi menjadi 3 jenis ikatan ya. Ada ikatan kovalen tunggal seperti ini HCl, kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2 O2 ya yang SpongeBob tadi itu bernafas, kemudian ada ikatan kovalen rangkap 3 atau N3. N2 di sini ada ikatan rangkap 3-nya. Nah, selanjutnya jenis ikatan. Nah, di sini saya mau tanya dong. Kan kalian sudah belajar nih tentang ikatan kovalen. Ya, nah di antara 2 garis panah ini mana yang menunjukkan ikatan kovalen? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang panah biru atau panahnya merah yang menunjukkan jenis ikatan kovalen? Ada yang bisa? Dua-duanya, Pak, kayaknya. Oke, dua-duanya dari Amsal. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada? Pak, menurut saya yang biru Pak. Oke, menurut Hafiza yang biru saja yang menunjukkan ikatan kovalen ya. Nah, bagaimana? Ada lagi nggak tanggapan teman-teman? Ada 2 pendapat nih sampai saat ini. Noval, bagaimana Noval? Kalau menurut saya itu dua-duanya Pak. Enggak, yang satunya yang biru. Oke, Noval agak ragu ya, yang biru aja ya jawabannya ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah keduanya ini merupakan ikatan kovalen ya. Yang biru ini betul merupakan ikatan kovalen. Kovalen rangkap berapa? Ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3 nih? Yang ikatan yang panah biru ini? Kayaknya rangkap 2 deh, Pak. Oke, betul Amsul. Ini ikatan kovalen rangkap 2 ya. Antara N dan O yang sebelah sini. Nah, sedangkan ikatan NO yang ditunjukkan oleh panah merah ini, itu juga merupakan ikatan kovalen. Ya. Nah, itu ikatan kovalen yang berbeda dengan ikatan kovalen sebelumnya, ikatan tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, 3, gitu ya, beda dari yang sebelumnya tadi. Nah, apa itu bedanya? Nah, jadi yang warna merah tadi itu adalah ikatan kovalen koordinasi, ya. Jadi itu adalah ikatan kovalen yang terjadi di mana elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi, kalau yang ikatan kovalen yang sebelumnya tadi itu istilahnya kongsi, ya, kongsi, si A, si B saling ngasih, ya, saling ngasih, terus mereka memakai barang tersebut
itu secara bersama-sama. Nah, sedangkan ikatan kovalen koordinasi yang akan kita bahas di sini adalah kongsinya itu hanya berasal dari satu orang, barangnya itu hanya berasal dari satu orang. Di sini bisa lihat analoginya, ini ada Tan Boy Kun ya, dia lagi makan mie dan juga ayam ya. Dia punya mie dan juga punya ayam. Nah, sedangkan ini si perempuan ini, itu dia tidak punya mie dan juga tidak punya ayam. Dia nggak punya apa-apa. Ya, kemudian Tan Boy Kun dan juga si perempuan ini makan bersama. Nah, itulah analogi dari ikatan kovalen koordinasi. Jadi, kongsi, mereka makan sama-sama, tapi hanya berasal dari salah satu orang aja, gitu. Itu analogi dari ikatan kovalen koordinasi. Nah, lalu apa bedanya dengan ikatan ion? Kalau ikatan ion itu kan kita analogikan sebagai orang kaya yang memberikan orang miskin. Orang yang memiliki rezeki berlebih harus memberikan rezekinya kepada orang yang kekurangan seperti itu. Karena ikatan kovalen koordinasi ini, si perempuan ini nggak kekurangan nih, kayak biasa aja gitu. Tapi dia diajak makan nih sama si Tan Boy Kun ini, makan mie dan juga ayam. Nah, itulah analoginya, ikatan-ikatan ya. Nah, berikutnya, setelah teman-teman tahu tentang ikatan kovalen tadi, baik itu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 ya, kemudian ikatan kovalen koordinasi, teman-teman sudah mengenalnya, maka teman-teman harus bisa tahu sifat kepolaran. Ya, sifat kepolaran ini ditentukan oleh keelektronegatifan dari atom-atom. Ya, jadi ada 2 jenis ikatan ya yang menghasilkan sifat tertentu. Ada ikatan nonpolar, yaitu umumnya terjadi pada elektronegatif yang nilainya kurang dari 0,5. Sedangkan yang polar itu berkisar keelektronegatifannya 0,5 sampai 2. Nah, ayo teman-teman di sini ada yang bisa kasih contoh enggak ikatan nonpolar? Di sini kan ada tabel nih, kelihatan ya tabelnya ya, angka-angkanya kelihatan ya. Bisa nggak kasihkan ikatan nonpolar? Satu contoh. Ayo coba. Berdasarkan ini. Jadi dia harus kurang dari 0,5. Bagaimana? O2, Pak. O2, oke. Kenapa dia nonpolar, Hafiza? Karena itu Pak, elektronegatifnya sama. Jadi enggak tahu. Oke, betul Hafiza. O2 itu ikatan nonpolar ya. Karena dia keelektronegatifannya sama dengan 0 ya. Di sini kita bisa lihat O3,5 ya. Dikurang 3,5, 0 ya. Berarti sesuai ya, kurang dari 0,5. Nah, ayo coba selain Hafiza, siapa yang bisa menunjukkan contoh dari ikatan polar berdasarkan ini? Tabel-tabel ini. Ayo, siapa? Satu orang selain Hafiza. Yang polar kah, Pak? Iya. Iya, silahkan Noval, yang polar. Yang polar misalnya HCl, Pak. Oke, HCl. Boleh, HCl. Berapa nilainya? Apakah dia antara 0,5 sampai 2 atau bagaimana? Noval. Dia kalau kita kurang 3,0 dikurang 2,1 berarti 0,9. Berarti antara 0,5 sampai 0,2. Oke, betul. Ya, Oke. Terima kasih Noval. Berarti betul ya apa yang Noval jelaskan ya. HCl ya. 3 dikurang 2,1, 0,9. Dia di antara 0,5 sampai 2, berarti dia ikatan polar. Lalu apabila dia lebih dari 2, apa? Ada yang tahu nggak? Berupa ikatan apa? Ayo, pelajaran minggu lalu. Masih ingat nggak? Kok lebih dari 2? Ikatan ion. Iya, betul. Ikatan ion. Ya. Jadi, 0 sampai 0,5 itu ikatan kovalen nonpolar. Kemudian 0,5 sampai 2 itu ikatan polar. Kemudian ada ikatan ion itu yang lebih dari 2. Ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait ikatan kovalen dan juga sifat-sifatnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke contoh soal ya. Jadi nanti adik-adik mengerjakan soal ya, biar
paham gitu ya. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau gitu saya akan memberikan LKPD ya. Saya sudah memberikan LKPD kepada kalian di WhatsApp grup. Silahkan dibuka ya. Nah, saya sudah memberikan LKPD di WhatsApp grup. Silahkan dibuka. Kemudian kalian kerjakan ya. Jadi sumbernya itu boleh dari internet, boleh kalian buka e-book yang sudah saya kirimkan ya ketika awal semester kemarin juga boleh ya. Ya, oke, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Silahkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Nah, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Pak, sudah. Oke, Iya. sudah ya. Kalau gitu, saya minta 1 orang untuk mempresentasikan hasil jawabannya ya. Oke, baik, Pak. Oke, siapa yang mau presentasi? Ayo, saya kasih hadiah, saya kasih tambahan nilai nanti. Ayo, ada nggak? Coba Noval, ya. Coba Noval, presentasi Noval. Noval, halo? Silahkan. Atau Amsal mungkin Noval lagi gangguan sinyal ya. Amsal mungkin boleh presentasi. Saya aja, Pak. Oke, jadi untuk yang nomor 1 itu, 1A, tuliskan jumlah pasangan unsur yang membentuk ikatan kovalen. Nah, jadi dari tabel di situ dapat kita lihat bahwa unsur yang membentuk ikatan kovalen itu ada unsur Cl dengan unsur F. Dan juga unsur H dengan unsur F. Nah, untuk yang nomor B itu konfigurasi elektron dari pasangan unsur yang kalian dapatkan. Jadi konfigurasi elektron dari Cl itu 287, kemudian konfigurasi elektron dari F itu 27 dan dari H 1. Kemudian yang C, buatlah struktur Lewis dari pasangan unsur yang kalian dapatkan.
Ini gimana ya Pak ya, gambarkan atau saya sampaikan ya melalui kata-kata? Sampaikan aja. Oke, baik. Jadi struktur Lewisnya itu H, ada titik, habis itu berikatan dengan F. F ini mempunyai 5 titik atau 5 elektron. Nah, kemudian H titik H berikatan dengan titik dari F. Kemudian yang Cl punya 7 elektron, kemudian satu elektronnya berikatan dengan elektron dari F. Nah, elektron dari F ini juga ada 7. Jadi, elektronnya berikatan antara Cl dengan F. Nah, kemudian nomor 2 itu senyawa apa saja yang bersifat polar atau nonpolar. Senyawa yang bersifat polar itu ada LiCl dan HBr. Dan untuk yang nonpolar itu ada O2 dan F2. Yang B, mengapa senyawa tersebut memiliki sifat polar dan nonpolar? Nah, untuk sifat polar itu karena memiliki perbedaan elektronegatifan yang cukup besar. Sedangkan bersifat nonpolar karena perbedaan keelektronegatifannya kecil atau bahkan tidak ada perbedaan keelektronegatifannya. Nah, sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih Amsal. Good Amsal. Kita kasih tepuk tangan untuk Amsal. Nah, oke, gimana teman-teman yang lain? Ada jawaban yang berbedakah dari jawaban Amsal? Silahkan jika ada jawaban yang berbeda. Ada? Atau semuanya sama nih? Oke, sama. Oke, sama ya. Kalau misalnya jawaban kalian sama, berarti saya anggap kalian sudah paham dalam ikatan kovalen dan juga sifat kepolaran dari ikatan kovalen tersebut. Oke? Nah, selanjutnya saya minta kalian untuk mengumpulkan tugasnya itu di WhatsApp grup ya, hari ini ya. Jadi kalian perbaiki yang salah-salah, kalau ada yang salah diperbaiki, atau ada yang typo, salah tulis, itu diperbaiki ya. Saya tunggu sampai jam 6 hari ini ya, jam 6 sore. Baik, Pak. Nah, terkait pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya Oke, tidak tidak Pak. ada. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, saya minta tolong untuk satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang ikatan kovalen dan juga sifat kepolarannya. Kesimpulan saja, singkat, padat, dan juga jelas. Ayo, silahkan, siapa? Ayo. Saya, Oke, silahkan, Hafiza, simpulkan. saya Pak. Pak, jadi ikatan kovalen itu ada 2 jenis. Pertama, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Kalau ikatan kovalen polar itu yaitu ikatan kovalen yang memiliki perbedaan keelektronegatifan antara 0,5 sampai dengan 2. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang memiliki perbedaan keelektronegatifan di bawah 0,5, Pak. Dah, Pak. Oke, terima kasih, Hafiza. Oke, saya sedikit menambahkan kesimpulan ya. Jadi, ikatan kovalen itu merupakan ikatan yang terbentuk akibat pemakaian bersama elektron. Ya. Kemudian, ikatan kovalen koordinasi itu pemakaian bersama elektron, tapi hanya berasal dari salah satu atom atau senyawa saja, gitu ya. Kalau misalnya ikatan kovalen biasa, tunggal, rangkap 2, rangkap 3, itu pemakaian bersama elektronnya berasal dari kedua unsur, seperti itu. Nah, oke. Jangan lupa ya dikumpulkan tugasnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ikatan logam. Oke? Jadi saya harap kalian bisa baca-baca dulu lah sedikit tentang ikatan logam di e-book yang sudah saya berikan di awal semester kemarin ya. Nah, selanjutnya jika tidak ada pertanyaan, saya sangat senang sekali berada di kelas ini ya, karena siswanya cukup aktif ya. Oke. Nah, baiklah. Saya tutup sampai di sini. Selamat semuanya.